Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan saya, dengan Bapak Ewin Rinaldi di acara channel YouTube Pahlawanku, khususnya pelajaran kimia dan matematika. Kali ini kita bertemu dengan pelajaran kimia dan merupakan pertemuan yang ke-22 untuk kimia dan video yang ke-39, dan judulnya adalah bilangan oksidasi, kita singkat dengan BILOX ya. Nah, pelajaran tentang materi bilangan oksidasi ini sangat perlu yang berhubungan dengan reaksi redoks. Redoks itu adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi. Namun kita harus perjelas dulu tentang bagaimana cara memahami tentang bilangan oksidasi ini. Nah, sebelumnya kepada para siswa sekalian, khususnya siswa SMA sederajat, mungkin juga mahasiswa serta bunda-bundanya, orang tuanya, di-subscribe dulu dan kemudian diklik tanda sukanya dan nanti di-share dengan teman-temannya ya, para siswa ya, agar teman-temanmu juga dapat mengetahui tentang materi bilangan oksidasi ini. Baik ya, coba perhatikan ya, kita pelan-pelan ya belajarnya ya. Yang penting kalian bisa mengerti ya. Nah, jadi bilangan oksidasi itu kita singkat aja ya, BILOX, biar saya enak nanti menyingkat katanya, menjelaskannya. Bahwa memang tadi saya sampaikan berguna untuk reduksi dan oksidasi atau redoks. Kalau mau menguasai pelajaran redoks ini atau reduksi dan oksidasi ya, maka pelajari dulu tentang BILOX. Dan dari BILOX inilah kita tahu bahwa persamaan reaksi kimia itu termasuk redoks atau bukan. Nah, ini dasarnya, oke ya. Nah, kita sama-sama tahu ya bahwa bilangan oksidasi itu atau BILOX ini ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Itu yang ada positif dan negatif. Nah, nanti kalau kita pertemukan positif negatif ini, nanti nilainya harus normal atau nol atau netral pertemukannya. Makanya rumus senyawa ion itu terjadi karena ada penjumlahan antara ion positif dengan negatif, keduanya normal, maka rumusnya adalah sesuai dengan tentang penjumlahan bilangan positif itu dan negatif itu. Ada yang harus kita perhatikannya bahwa ya Na, misalnya Na ya, natrium, dengan Na di sini beda ya. Nah, kalau dia dalam bentuk unsur seperti ini, itu BILOX-nya 0. BILOX-nya 0. Artinya dalam bentuk unsur ini ada 3 kelompok ya. Namanya unsur monoatomik, unsur diatomik, dan unsur poliatomik. Itu semuanya BILOX-nya 0. Saya ulangi ya. Unsur monoatomik ini namanya monoatomik. Kemudian unsur diatomik, contohnya H2, ini namanya diatomik. Ada 7 tuh ya, udah saya jelaskan materi sebelumnya. Kemudian unsur poliatomik. Poliatomik ini cuma 2, P4 dan S8. Ini BILOX-nya semuanya adalah 0. Ya, BILOX-nya semua 0. Jadi ketemu seperti ini 0. Ini juga seperti ini jumpa 0, ini juga 0. Paham ya? Oke. Nah, jadi BILOX Na di sini tidak 0 karena dia sudah bertemu dengan ion lain, ion negatif. Nah, di dalam mempelajari tentang BILOX ini sebenarnya dari golongan dalam sistem periodik. Golongan itu kan ada golongan 1A, ada golongan 2A, ada golongan 3A. Ya. Ini BILOX-nya sesuai dengan golongan. Positif 1. Ini positif 2 atau 2 positif. Ini 3 positif. Itu maksudnya. Maka ini contohnya adalah Na tadi. Na, ini contohnya kalsium. Ini contohnya aluminium. Jadi BILOX-nya ini positif 1, ini positif 2, ini positif 3. Itu maksudnya. Jadi dari golongan. Kemudian yang positif juga dari golongan B. Semua golongan B atau disebut namanya unsur transisi ya.
Kalau A itu namanya golongan utama, kalau B golongan transi. Ini semuanya biloknya positif. Positif. Semua biloknya bernilai positif. Contoh, misalnya argentum, Ag positif. Nah, itu dia. Bahkan ada yang model 2 dia. Misalnya Fe 2 positif dengan Fe 3 positif. Jadi ada yang 2 positif, ada yang 3 positif. Nah, ya, kebanyakan yang positifnya itu dalam bentuk tunggal, positif 1, misalnya lagi ada positif 2. Misalnya positif 2 itu kita ambil zinkum ya, zinkum. Zinkum ini 2 positif atau positif 2. Nah, tuh, ya. Kalau positif 3 misalnya aurum ya, aurum. Aurum ini positif 3. Positif 3 atau 3 positif. Nah, itu dia. Tapi dia cuma 1 tunggal. Kalau ini dia ada 2. Nah, itu ya. Jadi semua biloknya itu harus adalah positif. Kemudian yang negatif, kalau bilok yang negatif ya, bilok yang negatif itu golongan 6A, golongan ulangi ya, 5A, 6A, 6A, 5A, 6A, 7A. Nah, misalnya 5A itu apa ya? 5A itu boron sepertinya ya, boron. Maaf, 5A berarti nitrogen. Nitrogen. Ini 3 negatif. Nitrogen. Kalau 6A ini misalnya oksigen ya. Oksigen. 2 negatif. Kemudian kalau golongan 7A itu Cl negatif. Kenapa kok 3 negatif sementara ini 5? Nah, dia menuju 8 sebagai kestabilan elektron. Hukum oktet. Jadi kalau hukum oktet itu bahwa jumlah elektron pada kelut luarnya 8, sementara dia 5, maka dia supaya 8 dia butuh 3. Itulah namanya dia mengikat 3 elektron. Ini maksudnya 3 negatif tadi. Nah, golongan 6A, jumlah elektron pada kelut luarnya itu 6. Untuk supaya dia stabil dia butuh 2. Maka dia 2 negatif oksigen. Kemudian Cl ya, golongan 7A, artinya jumlah elektron pada kulit luarnya 7. Untuk menuju kestabilan dia butuh 1, makanya negatif 1. Inilah dasarnya para siswa sekalian ya. Jadi jangan kita nggak paham. Jadi semua ilmu ini dia berhubungan semua. Makanya jangan tidak dipelajari. Dipelajari pelan-pelan dan dibaca, dipahami. Yang terakhir didiskusikan. Kemudian cari latihan-latihannya untuk kita memahami. Paham ya? Oke ya. Kita lanjut dengan bilok tadi ya. Dihapus. Kembali ke tadi ya. Nah, bagaimana cara mencari bilok ya? Mencari bilok di dalam suatu zat kimia ya. Nah, sekarang saya bedakan lagi ya. Misalnya lagi Na3PO4. Ini ada Na-nya semua. Nah, kalau dia dalam bentuk 2 seperti ini, biasanya bilok yang ditanya itu adalah yang sebelah kiri. Ingat ya, sebelah kiri itu umumnya positif, sebelah kanan umumnya negatif. Kalau dia 3, natrium, fosfor, dan oksigen, biasanya ditanyanya adalah bilok yang di tengah, bilok fosfor. Dan banyak lagi yang lain. Nah, jadi kalau ditanya berapakah bilok Na sini, langsung 0. Bukan plus 1 ya. Loh, tadi ke Bapak bilang plus 1. Plus 1 kalau dia berada di dalam senyawa. Nah, jadi dibedakan. Bukan 0. 0 itu dia dalam keadaan dia sendiri, monoatomik. Diatomik dan poliatomik. Itu dibedakan. Di sini dia adalah belum tahu ya. Tapi kita udah tahu nih ya, ini plus 1 ya. Kenapa dia bisa plus 1 ya? Lihat. Cl ini tadi kan golongan 7A. Berarti dia membutuhkan 1. Makanya dia bilok Cl ini adalah sebenarnya negatif 1. Jumlahnya 1, maka negatif 1 dikali 1 berapa? Kan negatif 1. Negatif 1 ini dari mana? Dari biloknya, bilok Cl. 1 ini dari mana? Jumlah Cl-nya. Kalau dikali kan negatif 1. Mereka ini terjadinya rumus NaCl karena nilainya 0. Kalau nilainya 0, pasti ini positif 1.
Karena negatif 1 tambah positif 1 kan 0. Berarti bilog atau bilangan oksidasi Na sama dengan positif 1 ini dibagi banyaknya Na. 1. Berapa positif 1 dibagi 1? Ya positif 1. Nah, menunjukkan bahwa bilognya tadi kan memang positif 1. Nah, ini kan adalah jalan prosesnya. Mana tahu kita lupa. Ternyata caranya seperti ini. Oke ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, coba yang lain. Misalnya kita coba yang lain ya. Coba yang lain ya. Tidak dengan Cl, misalnya dengan O misalnya, Na2O. Nah, ini. Nah, pasti yang ditanya adalah yang sebelah kiri. Tadi kita sama-sama tahu ya positif 1 ya. Dari mana positif 1? Lihat ya. Oksigen tadi kan golongan 6A. Berarti bilognya min 2 kan? Atau negatif 2. 2 negatif. Negatif 2. Berapa jumlahnya? 1 dikali 1. Berapa nih dikalikan? Negatif 2. Jadi negatif 2 dikali 1 ya negatif 2. Atau 2 negatif. Udah? Bagaimana caranya supaya ini normal? Supaya dia 0? Pasti ini positif 2. Karena negatif 2 ditambah positif 2 kan 0. Berarti, anggap saja tadi kita belum tahu ya, bilog Na positif 2 dibagi 2. Kan ada angka 2 sini. Sama dengan positif 1. Nah, untuk membuktikan bilog Na tadi positif 1. Oke? Oke ya, paham ya? Nah, kita lanjut yang ini tadi. Ini paham? Tapi gini ya, bilog O itu selamanya negatif 2 ya. Ada nanti senyawa tertentu bilangan oksidasi O itu negatif 1 ya. Itu ada hal-hal tertentu. Artinya dia tidak mutlak negatif 2. Ada yang negatif 1. Bahkan Cl itu bilognya selamanya dia negatif 1. Tetapi ada yang plus 1, plus 3, plus 5, plus 7. Pengaruh dengan mungkin adanya polarisasi ya. Adanya polar. Jadi kepolaran itu karena mereka sama-sama negatif, tetapi karena negatifnya lebih kuat, yang satu menjadi negatif karena kuat, yang satu yang negatif belum ada jadi positif. Nah, itu ada ya. Nanti kita mempelajari itu tapi nanti ya, kita bertahap dulu ya. Nah, bagaimana dengan ini? NaPO3, APO4. Yang ditanya adalah ini. Ya, berarti titik-titik ditambah titik-titik tambah titik-titik sama dengan 0. Tadi kan saya buatkan sama dengan 0 ya. Sekarang kita bedakan caranya seperti ini aja. Nah, dijumlahkan ini bilog-bilog mereka ini harus 0. Maka kita ketahuanlah bilog P ini. Ya. Oksigen tadi kan negatif 2 atau 2 negatif. Ya. Negatif 2 atau 2 negatif. Dari mana kita tahu? Ya, bilognya tadi. Makanya ingat, bilog O itu di dalam senyawa umumnya adalah negatif 2. Dikali 4, nah, nggak usah saya buat lagi ya, pakai jalan. Dikali 4, tadi kan udah saya ajarkan jalannya. Negatif 2 dikali 4, negatif 8. Nah, ya. Nah, natrium tadi kan positif 1. Berarti dianggap kita natrium sudah tahu. Karena bukan ini yang ditanya. Bukan natrium ditanya, yang tanya fosfor. Berarti dianggap sudah tahu. Karena memang sudah terbiasa kita, memang bilognya positif 1. Dikali 3, nah, udah saya ajarkan tadi ya. Bagaimana mendapatkan itu. Positif 1 dikali 3, positif 3 ya. Nah, positif 3 ditambah titik-titik ditambah negatif 8 sama dengan 0. Berapa lah nih? Positif 3 ditambah berapa? Ditambah negatif 8 sama dengan 0. Udah tahu ya? Ya, ini positif 5. Positif 3 ditambah positif 5, positif 8 ditambah negatif 8, hasilnya 0. Kok tahu kita 0? Karena ini kan mereka senyawanya pada mulanya kan netral, makanya nilainya bilognya 0. Berarti bilog atau bilangan oksidasi fosfor sama dengan positif 5 dibagi 1. Dari mana 1? Jumlahnya 1, jumlah atomnya 1. Positif 5 dibagi 1 ya positif 5. Berarti bilangan oksidasi fosfor positif 5. Ya,
Nih, oke. Lanjut ya. Ini makin lama makin apa ya? Agak sulit sedikit ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia seperti ini ya? Seperti ini. AL OH 3. Ayo, gimana ini? Berapa bilok H di sini? Nah, seolah-olah H ini menjadi apa? Dia menjadi negatif, padahal tidak. Nah, ya kan, tadi kan selama negatif. Ini boleh kita rubah. Untuk mendapatkan bilok boleh dirubah letaknya. Lihat ya. AL. Oke, buka kurungnya 3, 1 kali 3 O3. Hanya 1 kali 3 H3. Saya rubah ya letaknya. AL H3 O3. Nah, ini yang ditanya, berapa biloknya? Itu maksudnya. Sama seperti tadi. Oke. Sama seperti tadi, berarti titik-titik ditambah titik-titik ditambah titik-titik sama dengan berapa? 0. Oh, kan negatif 2 nih. Selama negatif 2 dikali 3 berapa? Negatif 6. AL. Nah, AL positif 3 ya. Tadi lihat terletak di golongan 3A. Golongan 3A berarti dia positif 3. Memang kadang-kadang kita memerlukan ingatan untuk mengetahui bilangan oksidasinya atau ion positifnya berapa sesuai dengan golongan. AL berada di golongan 3A, makanya dia positif 3. Positif 3. Pak, kenapa positif 3? Karena ini 1. Seandainya ini 6 dibagi 3, dia jadi positif 2 ya. Tergantung apa nanti ya, tergantung berapa nilainya ya. Ini kebetulan positif 3. Kalau sini angka 2, nggak boleh sini. Di sini 3, berarti ini positif 6 gitu dia. Atau nanti kita lihat nanti ya perkembangannya. Ya, kenapa positif 3? Karena ini atau cuma 1. Oke ya, lanjut ya. Nah, positif 3 ditambah titik-titik tambah negatif 6 sama dengan 0. Berarti berapa itu? Berapa yang harus ditambah? Ya, ini positif 3. Karena positif 3 ditambah positif 3 sama dengan positif 6. Positif 6 ditambah negatif 6 sama dengan 0. Berarti bilok hidrogen sama dengan positif 3 dibagi 3. Kenapa bagi 3? Karena ada angka 3. Sama dengan positif 3 dibagi 3. Positif 1. Nah, bilok H ternyata positif 1. Sesuai dia berada di golongan 1A. Bersama dengan natrium. Jadi hidrogen ini sama dengan natrium, berada di golongan 1A. Dan ingat, H ini juga ada negatif 1. Nah, di dalam senyawa tertentu itu nanti ya. Nanti kita khusus belajar tentang redox, mungkin nanti ada penjelasan di situ ya. Tapi ini dasar-dasar dulu. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir ini yang juga banyak mengalami kesulitan. Ya, ini yang agak sulit sedikit. Misalnya gini, mencari bilok di dalam senyawa ion NaNO3 negatif. Nah, bedakan dengan ini ya, misalnya Na2O3, nggak ada tanda negatifnya. Kalau ini jumlahnya harus 0, kalau ini jumlahnya -1. Artinya titik-titik ditambah titik-titik sama dengan turun ini, negatif 1. Itu maksudnya. Nah, yang ditanya tetap yang ini, N sebelah kiri dia kan. Kenapa negatif 1? Karena ini adalah ion. Kalau ini dia senyawa. Kalau ini ion, sama seperti ini. PO4. Misalnya 3 negatif, berarti ini titik-titik ditambah titik-titik sama dengan turun ini, negatif 3. Berapa biloknya nih? Nah, ini berapa biloknya nih? Gitu maksudnya. Oke ya? Sama seperti tadi, bilok O selamanya negatif 2 dikali 3. Negatif 6. Ya, dari mana negatif 6? 3 dikali negatif 2. Negatif 1 ini adalah merupakan dalam bentuk ion. Jadi ini adalah zat dalam bentuk ion, negatif 1. Negatif 6 ditambah berapa supaya negatif 1? Ayo, negatif 6 tambah berapa?
tentunya adalah positif 5. Positif 5 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 1. Berarti biloks nitrogen positif 5 dibagi berapa jumlahnya? 1. Sama dengan positif 5. Nah, tuh. Ingat, tadi N negatif 3 kan? Berada di golongan berapa tadi dia? Golongan 5A ya. Ternyata dia ada yang positif. Jadi ada unsur-unsur tertentu yang biloknya itu lebih dari 1. Ada. Nah, termasuk nitrogen. Nitrogen ini biloknya kalau sesuai dengan golongan, dia biloknya itu adalah negatif 3. Karena dia jumlah elektron pada keluarnya 5. Supaya dia 8, dia butuh 3. Nah, butuh 3 elektron, itulah makanya lahirnya 3 negatif. Sementara ini kenapa positif 5? Itulah dia berada di dalam suatu nyawa tertentu. Dia bertemu dengan atom yang lebih elektronegatif, lebih bersifat negatif. Akibatnya dia menjadi positif. Berarti oksigen ini dia lebih negatif. Nah, menurut cara belajar ilmu kimia ini. Nah, saya kira nih udah tahu lah nih ya. Atau mau coba, silahkan mencoba nanti ya. Sengaja saya tinggalkan 1. Berapakah bilok fosfor sini terhadap PO4 3 negatif atau ion fosfat? Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya. Dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa di subscribe dan tanda sukanya, like. Kemudian yang paling penting juga adalah share dengan teman-temannya, agar teman-temannya juga tahu dan paham. Yang terakhir, kepada kalian semua, tontonlah semua video saya, betul-betul disimak jalannya. Insya Allah kalian akan bisa lama-lama menguasai ilmu kimia atau ilmu matematika yang telah saya sampaikan dengan kalian, dan akhirnya bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih, semoga sehat dan semangat selalu. Salam kimia.